kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat UMV, hari ini kita berjumpa kembali di podcast Membuka Mata Hati. Hari ini ada yang berbeda sahabat UMV. Biasanya saya ditemani oleh partner setia saya ya. Kalau nggak Teh Wiwin, Teh Intan gitu kan. Kali ini perdana banget saya ditemani oleh teman baru saya, ada Fauzia. Assalamualaikum Fauzia. Waalaikumsalam Teh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat UMV ya. Sehat ya Fauzia ya? Alhamdulillah Teh. Iya, alhamdulillah. Nah, Fauzia, hari ini kita kembali di podcast Membuka Mata Hati. Kita akan membahas tentang salah satu artikel yang baru saja di update gitu ya, Iya, di website Ummi Maktum Voice di umv.or.id dengan judul sebetulnya bisa nggak sih kalau misalnya orang normal nih ya, yang penglihatannya normal itu boleh nggak atau misalnya harus nggak belajar braille gitu. Karena biasanya kalau kita sadar itu, kita kenali gitu ya di lingkungan sekitar itu, orang-orang yang belajar braille itu kebanyakan dari tunanetra gitu kan. Nah, sahabat, perlu diketahui bahwa braille ini bukan hanya diperuntukkan untuk tunanetra, tapi juga untuk orang-orang yang memiliki penglihatan normal. Nah, manfaatnya apa aja sih kalau misalnya kita nih ya sebagai yang alhamdulillah masih bisa melihat dengan normal meskipun dengan bantuan kacamata ya? Iya, betul. Berapa minus? Minus atau plus? Aku atau min 6. Oh, min 6? Iya. Udah min 6? Masya Allah, aku minus 1,5 aja kalau nggak pakai kacamata udah pusing gitu kan. Tapi ada silindernya? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah ya. Nah, sahabat, penting banget buat kalian jaga mata baik-baik, jaga penglihatan baik-baik, dan selagi kita masih bisa memanfaatkan waktu gitu ya dengan hal-hal yang positif, yuk kita bersama-sama belajar braille karena fungsinya itu bukan buat diri kita sendiri. Iya, betul Teh. Tapi juga bisa disalurkan kepada orang lain gitu kan. Nah, contoh hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita ini belajar gitu ya, belajar huruf braille, belajar membaca huruf braille, menulis huruf braille, itu ada beberapa poin. Nah, boleh nggak Pau? Untuk di poin pertama, ini sebetulnya manfaat apa yang akan didapatkan ketika kita nih yang memiliki penglihatan normal belajar huruf braille? Iya, jadi kan yang pertama tuh ada kayak mampu membaca dalam keadaan gelap ya. Kenapa sih yang normal itu, penglihatan normal tuh harus gimana ya, belajar gitu ya Teh, belajar huruf braille itu karena kita tuh biar bisa komunikasi dengan baik juga gitu dengan insan yang tunanetra. Jadi jangan mentang-mentang kita mata normal
terus kita mengabaikan huruf braille gitu, kalau enggak menyepelekannya gitu, jangan itu tuh. Dan manfaat yang lain seperti tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Fau ini bermanfaat ketika kita misalnya kita bisa menulis atau membaca huruf braille ketika kita punya buku atau artikel nih yang itu menggunakan huruf braille, kita bisa menggunakan atau membacanya itu dalam keadaan gelap, ya kan? Karena kalau kita biasanya membaca buku dalam keadaan gelap untuk buku yang normal ya gitu ya, untuk tulisan-tulisan yang normal itu kan ada efek negatifnya ya, karena tidak boleh membaca dalam keadaan gelap gitu. Tapi kalau kita membaca huruf braille itu kan menggunakan jari jemari ya, itu bisa dilakukan di saat atau situasi gelap. Jadi itulah salah satu manfaatnya ya. Iya betul. Nah ada lagi nih manfaatnya sahabat. Yang kedua adalah membantu mempersiapkan diri jika terjadi hal buruk. Bukan berarti kita belajar braille mempersiapkan bahwa kita tuh siap gitu kan untuk terjadi hal buruk, enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi kenapa kita harus belajar braille itu adalah untuk mempersiapkan diri kita jika sesuatu hal terjadi pada diri kita suatu saat nanti gitu ya. Tapi jangan sampai gitu kan, jangan sampai ada hal yang terjadi gitu kan. Ya kita menjaga diri kita dengan baik, menjaga penglihatan juga dengan baik. Masya Allah. Dan sini alhamdulillah bagi orang-orang yang bisa belajar braille gitu dan sedang belajar braille, ketika mereka mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, mereka sudah bisa membaca, sudah bisa belajar braille gitu, menulis braille. Bahkan kalaupun tidak ada hal yang terjadi di diri kita gitu kan, kalau kita sudah bisa membaca, belajar dan menulis huruf braille, ini bisa kita tularkan kepada orang lain. Dengan cara apa? Mungkin kita punya teman nih, teman, saudara, kerabat, sahabat yang notabene itu mereka itu kurang dalam hal penglihatan gitu ya. Nah ini bisa kita bantu bagaimana kita bisa membimbing mereka untuk mengenal dengan braille ini, baik braille Latin maupun Arabnya gitu. Karena Al-Quran braille pun menggunakan huruf braille ya, tapi braille Arabnya gitu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman, yuk kita dekatkan diri lagi dengan braille gitu kan. Kita belajar braille untuk kita yang masih bisa melihat dengan normal. Nah untuk yang ketiga ada apa, Paul? Dapat berkomunikasi dengan tunanetra secara efektif. Ya, jadi biar kita pun kalau komunikasi sama insan tunanetra tuh biar kalau dalam tulisan ya, biar tunanetra tuh bisa memahami gitu, insan tunanetra tuh memahami apa yang kita sampaikan, dengan kita pun harus bisa tulisan braille itu gitu teh. Ya jadi kita ya maksudnya tuh sebagai orang yang penglihatan normal pun kita haruslah maksudnya tuh belajar menulis memakai huruf braille gitu teh. Gitu betul, karena ketika kita di suatu komunitas nih ya, ada teman-teman tunanetra, mereka menggunakan huruf braille tapi kita tidak bisa menggunakan huruf braille. Mereka memberikan suatu tulisan atau pesan gitu ya, melalui tulisan-tulisannya yang menggunakan simbol-simbol braille, sedangkan kita tidak bisa, maka akan terjadi kesulitan di dalamnya gitu kan. Jadi untuk mempermudah bagaimana kita bisa mengerti atau memahami tentang pesan atau isi tulisan mereka itu, ya kita juga harus belajar braille itu. Alhamdulillah, kalaupun misalnya ada yang bingung nih, gimana sih cara mula belajar braille, bagaimana cara awal-awal kita mengenal huruf braille, apa aja yang harus kita kenali dulu, itu banyak sekali tutorial-tutorialnya ya. Bahkan di channel kita ini pun ada bagaimana cara kita belajar huruf braille tapi membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi buat teman-teman boleh di scroll lagi di playlistnya, ada pembelajaran Al-Qur'an braille, itu tutorial dan cara mengetahuinya seperti apa. Dan sahabat, ini ada lagi yang terakhir. Manfaat dari kita belajar huruf braille adalah lebih memaknai rasa syukur yang ada dalam diri kita. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa selama ini braille digunakan untuk komunikasi antar tunanetra ya, dalam tulisan gitu kan. Nah, kita dengan belajar braille ini semakin meningkatkan rasa syukur kita. Kenapa? Kita masih diberikan penglihatan yang sehat, penglihatan yang baik, yang bagus gitu kan. Dengan penglihatan yang sehat ini kita bisa melihat apapun yang ingin kita lihat gitu kan. Kita ingin melihat makanan yang enak-enak gitu, kita ingin melihat
lingkungan yang sehat, ingin melihat alam sekitar gitu kan, ingin melihat keramaian dunia itu di mata gitu kan. Betul. Kita lihat dari mata gitu. Bayangkan ketika kita tidak bisa melihat itu semua. Nah, itu menjadi salah satu pengingat untuk kita bahwa rasa syukur yang harus ditanamkan dalam diri kita itu harus terus disiram karena semakin disiram rasa syukur dalam diri kita, maka kita akan semakin menikmati rasa syukur itu, mensyukuri apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang Allah berikan kepada diri kita. Dan dengan apa? Salah satu cara agar kita bisa memaknai rasa syukur ini, salah satunya kita bisa dengan berkontribusi atau ikut dalam berwakaf Al-Quran Braille. Alhamdulillah untuk kita yang bisa berwakaf Al-Quran Braille, membantu teman-teman tunanetra dalam memiliki Al-Quran Braille, itu kebaikannya bukan hanya mengalir kepada teman-teman tunanetra, tetapi juga kepada para muwakif ya. Karena Al-Quran yang setiap hurufnya dibaca oleh teman-teman tunanetra itu juga menjadi amalan jariah kepada para muwakif yang sudah berkontribusi dalam program wakaf Al-Quran Braille. Terima kasih banyak buat sahabat yang selalu senantiasa nih ya, senantiasa bergabung, senantiasa berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille ini. Dan alhamdulillah insya Allah kita juga terima kasih banyak kepada para tunanetra yang sudah mengajukan Al-Quran Braille. Semangatnya tuh nggak pernah putus, semangatnya itu nggak pernah padam. Mereka itu meskipun usianya ada yang dari anak-anak gitu ya, anak-anak, remaja, terus dewasa sampai lansia, yang bahkan baru mengalami ketunanetraan, mereka itu harus belajar dari nol lagi kan. Betul, bagaimana mengenal Braille, bagaimana mengenal Al-Quran Braille gitu kan. Tapi semangatnya itu benar-benar bagus luar gitu kan. Biasa ya, luar biasa, dan itu memang menjadi contoh ya buat kita ya Pak ya. Betul, bahwa mereka aja bisa belajar gitu, kenapa kita enggak? Betul. Apalagi kalau kita kan masih dikaruniai indahnya penglihatan gitu ya. Betul. Jadi kalau kita mau membedakan huruf-hurufnya itu bisa lebih gampang gitu kan. Betul, dilihat sambil diraba gitu. Kalau mereka kan mungkin diraba dulu ya. Kalau kita bisa dilihat juga, bisa diraba juga. Jadi ini menjadi apa ya, pelopor semangat untuk kita semua. Yuk kita belajar Braille bareng-bareng bersama-sama. Tanamkan dalam diri kita bahwa sesuatu apapun yang kita dapatkan dari dunia ini itu bentuknya ilmu, itu bisa kita amalkan ke dalam kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya, untuk hari ini bisa ngobrol sama Fauzia gitu. Perdana banget soalnya sahabat ya, ngobrol sama Fauzia. Biasanya dikit-dikit ada teman saya nih Teh Wiwin, teman saya nih Teh Intan gitu kan. Hari ini saya ditemani oleh partner yang baru gitu. Dan ini insya Allah teman-teman juga bakalan ketemu secara secara eksklusif nanti ya sama Teh Fauzia nih, kalau misalnya ada live streaming gitu ya. Sering-sering pasti ketemu sama Teh Fauzia. Alhamdulillah, terima kasih Fauzia. Sama-sama Teh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video-video dari Al-Quran Braille Official. Terima kasih yang sudah like, comment, share, dan subscribe juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di IG kita di @ummimaktumvoice, dan terima kasih buat teman-teman yang senantiasa setia nih baca artikel-artikel kita ada di webnya UMV di umv.or.id. Saya Ayani, saya Fauzia, ada operator kita Bapak Sakidi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuka Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama, karena insya Allah buah kesalehan sosial kita
para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.